Salam Pramuka. Materi kegiatan Pramuka hari ini yaitu tentang berkemah. Berkemah adalah kegiatan kepramukaan dengan hidup di alam terbuka, memakai tenda di pantai, pegunungan, tempat-tempat wisata, atau di bumi perkemahan dengan perasaan aman dan menyenangkan, serta menarik dan melatih mensyukuri nikmat dari Tuhan. Tujuan berkemah adalah 1. Untuk menumbuhkan rasa syukur akan keagungan Tuhan yang Maha Esa akan ciptaannya di alam semesta. 2. Untuk melatih hidup bersahaja dengan perlengkapan praktis, memakai alat-alat sederhana, dan dapat mencukupi kebutuhan hidup. 3. Menambah kemandirian, daya tahan tubuh, sikap gotong royong, dan tanggung jawab yang diberikan, serta kebersamaan. Keempat, menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut adalah macam-macam berkemah. Pertama, menurut tujuannya. Contohnya, perkemahan bakti meliputi perkemahan wirakarya, kemah kerja, dan lain-lain. Perkemahan ilmiah yaitu perkemahan untuk tujuan penelitian, pengumpulan data, informasi, dan lainnya. Perkemahan rekreasi dengan tujuan berwisata. Perkemahan pendidikan dengan bertujuan melatih watak dan berbagai jenis keterampilan dan organisasi. Kemah pelantikan yaitu kemah yang diadakan untuk kegiatan pelantikan kenaikan tingkat. 2. Menurut lamanya berkemah dan tempat. Contohnya, perkemahan sehari untuk siaga, pagi berangkat dan sore pulang. Persami, perkemahan Sabtu malam Minggu. Perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Perkemahan tetap, perkemahan menetap di suatu tempat beberapa hari. Perkemahan berpindah atau bergerak sering pula disebut dengan survival, beberapa hari di suatu tempat dan berpindah di lain tempat beberapa hari. Persiapan sebelum berkemah. 1. Susun perencanaan yang matang. Sebelum perkemahan dilaksanakan, terlebih dahulu harus tahu apa sasaran, tujuan, dan hal yang ingin dicapai. Maka perlu disurvei untuk mengetahui sebagai berikut. Apa tujuan dan sasarannya? Bagaimanakah tempat untuk berkemah? Bagaimanakah keamanannya? Bagaimanakah penduduknya? Bisa dijangkau dengan kendaraan atau tidak? Bagaimanakah keadaan airnya? Kemungkinan ada acara bakti masyarakat yang dapat dilaksanakan atau tidak? Tempat dan objeknya bermanfaat apa tidak? 2. Buat usulan kegiatan atau proposal atau naskah usulan kegiatan. Setelah data-data tersebut sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana kegiatan atau proposal kegiatan yang meliputi tujuan atau sasaran, waktu, lamanya berkemah, kapan berangkat dan pulangnya berkemah, kapan menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya, di manakah tempat berkemahnya, beserta bagaimana perizinannya. Biaya perkemahan untuk makan, minum, transportasi, dan tiket wisata beserta kebutuhan lainnya.
peserta perkemahan sejumlah berapa, dan syarat-syaratnya, baik syarat pribadi maupun kelompok. Perlengkapan perkemahan yang harus dibawa, makanan, pakaian, dan sebagainya, baik perlengkapan peserta maupun perlengkapan panitia. Susunan pemimpin perkemahan dan panitia perkemahan disertai dengan pembagian tugas. Acara kegiatan yang disusun secara sistematis berupa jadwal. Membutuhkan pendamping berapa dan penceramah serta instruktur atau pelatih. Tempat berkemah dan pengaturan mendirikan tenda. 1. Tempat berkemah. Bagaimanakah tempat berkemah hubungannya dengan keadaan sosial di masyarakat? Mengenal kondisi sosial masyarakat tertentu yang akan digunakan untuk berkemah perlu sebagai bahan pertimbangan. Untuk dapat memprediksikan keamanan dan nilai pendidikan yang terdapat di kondisi sosial masyarakat tertentu. Kondisi tempat perkemahan. Dalam berkemah, tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana tempat berkemah yang harus diperhatikan, yaitu jauh tidak dengan pasar atau toko, pos keamanan, pos kesehatan, sumber air, dan tidak terlalu dekat dengan kampung dan jalan raya. Letak geografis sebagai tempat hubungannya perkemahan dengan jarak jangkau yang ditempuh terlalu jauh ataukah terlalu dekat dalam melakukan kegiatan. Kondisi tanah perkemahan. Tanah harus rata atau agak miring sedikit, tidak lembab, ada pohon pelindungnya, pemandangan di sekeliling indah dan menarik dan menyenangkan. 2. Pengaturan mendirikan tenda. Tenda diatur dengan satuan terpisah dan satu sama lain tampak terpisah tetapi tidak berjauhan. Tenda harus dipasang letaknya membujur searah angin agar tenda tidak roboh dan setiap hari dibuka agar ada ventilasi atau sinar matahari masuk. Tidak boleh mendirikan tenda di bawah pohon sebab berbahaya bila ada hujan dan petir. Bersihkan dulu sekitar tenda dan sampah serta batu-batuan. Gunakan rumput dan dedaunan kering sebagai penyekat alas tidur dengan dinginnya tanah ke dada kita, dan pada siang hari dijemur rumput atau dedaunan itu. Sekeliling tenda harus dipagar dengan rapi, buat saluran air atau parit kecil, pasang tali iju dan garam untuk menghindari datangnya ular. Letakkan tenda tidur di atas sehingga aman dari asap dapur dan bau dari tempat kotoran tidak masuk ke tenda. Perlengkapan dalam berkemah. Perlengkapan dalam melaksanakan perkemahan harus direncanakan sesuai dengan waktu, tujuan, dan perlu diberitahukan bagi peserta. Panitia maka perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Bagi petugas dalam membawa perlengkapan kepada masing-masing anggota, perlengkapan praktis, ringan, serbaguna, dan tidak mudah pecah. Ada 3 perlengkapan, yaitu yang pertama, perlengkapan pribadi, misalnya alat makan dan minum, alat mandi, alat tidur, alat sholat atau sembahyang, alat latihan pramuka, obat-obatan ringan dan pribadi, serta jas hujan, senter, korek api, alat olahraga, dan alat tulis, serta
alat-alat yang lainnya yang diperlukan dalam perkemahan. Perlengkapan kelompok meliputi tenda dan tali pasak secukupnya, alat masak, tikar atau alas tidur, alat latihan berupa kompas, bendera Morse, semapur, lampu badai atau alat penerang lainnya, bendera regu atau bendera kelompok. P3K kelompok atau obat-obat secara kelompok, beserta alat-alat berupa kapak, pacul, sabit, dan parang, atau bisa juga pisau. Perlengkapan pasukan atau satuan sering pula disebut dengan perlengkapan panitia, meliputi perlengkapan upacara, perlengkapan latihan seperti tali besar untuk meluncur, bola, katrol, dan sebagainya. Terus kemudian tenda pasukan atau panitia dan tenda pembina untuk para pembina, beserta perlengkapan lainnya. Yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan dan sesudah berkemah adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan. Atur kegiatan dan jadwal mulai dari terbitnya matahari atau bangun tidur sampai masuk ke tenda lagi atau sampai larut malam, sehingga waktu itu tidak ada yang terluang. Usahakan kegiatan bervariasi sehingga tidak menjemukan dan tidak melelahkan, serta tidak membosankan. Usahakan waktu istirahatnya cukup. Suasananya harus menyenangkan dan gembira. Sesuai dengan dasa dharma, kita rajin, terampil, dan gembira. 2. Pelaksanaannya. Dalam berkemah, gunakanlah kesempatan untuk menikmati keindahan, menghirup udara segar, mempelajari mengadakan penelitian, keanekaragaman alam, dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempelajari cuaca dan iklim, serta bintang, tumbuh-tumbuhan, lapisan tanah, jenis tanah, dan lain-lain. Mempelajari kehidupan masyarakat tentang adat istiadat, kebudayaan, kesenian, bahasa, mata pencaharian, dan sosial ekonominya. Bergaul dengan penduduk, mempererat persaudaraan, misalnya mengadakan persahabatan volleyball dan sepak bola, latihan ketangkasan, halang rintang, gladian tangguh, pengembaraan, cerdas dan tangkas, dan lain-lain. 3. Selesai kegiatan. Setelah selesai kegiatan, lapor pada pejabat atau kepala desa dan berpamitan. Setelah itu, mengkondisikan lingkungan harus bersih, jangan merusak, apalagi coret-coret, dan jangan merugikan orang lain, serta catatlah pengalaman-pengalaman yang Anda peroleh selama dalam perkemahan dan perjalanan kegiatan. Demikianlah materi pramuka kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Pramuka.